lagi bareng Miss Verni di pelajaran ekonomi. Di pelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang konsep pendapatan nasional. Kalian masih ingat nggak konsep pendapatan nasional itu apa? Ya, konsep pendapatan nasional itu ada 6. Yang pertama yaitu GDP atau pendapatan domestik bruto. Yang kedua ada GNP atau produk nasional bruto. Yang ketiga ada NNP atau produk nasional neto. Nah, yang keempat ada net national income atau NNI, yaitu pendapatan nasional neto. Yang kelima ada personal income dan yang keenam ada disposable income. Nah, di video sebelumnya kan sudah dijelaskan ya pengertiannya. Nah, kalau video kali ini kita akan membahas tentang pendapatan per kapita. Untuk penjelasan lebih rinci, yuk simak video ini. Sebelum kalian simak, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pengertian pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada periode tertentu. Pendapatan per kapita digunakan sebagai alat ukur tingkat kemakmuran suatu negara pada suatu periode. Jadi, semakin tinggi pendapatan per kapita di suatu negara tersebut, maka semakin makmur negara tersebut. Nah, pendapatan per kapita dirumuskan yaitu GNP dibagi Q. GNP itu adalah pendapatan nasional bruto, Q adalah jumlah penduduk. Jadi, rumus pendapatan per kapita adalah pendapatan nasional bruto dibagi jumlah penduduknya. Ini kita akan membahas tentang contoh soal pendapatan per kapita. Nah, selain rumus yang tadi, pendapatan per kapita juga ada rumus seperti ini. Dibagi menjadi 2. Ada rumus produk domestik bruto per kapita dan produk nasional bruto per kapita. Rumusnya adalah produk domestik bruto per kapita sama dengan GDP tahun X per jumlah penduduk tahun X. GDP sama dengan produk domestik bruto atau PDB. Nah, kalau yang kedua yaitu produk nasional bruto per kapita. Rumusnya adalah GNP tahun X dibagi jumlah penduduk tahun X. GNP sama dengan PNB atau produk nasional bruto. Nah, ini rumusnya sebenarnya sama, cuman dibagi menjadi 2 aja, menghitung secara PDB dan PNB. Ada contoh soal perhitungan pendapatan per kapita di Indonesia. Diketahui PDB Indonesia yaitu 1.201 miliar rupiah. Nah, produk nasional brutonya yaitu 373.000 miliar rupiah. Sedangkan jumlah penduduknya adalah 205 juta jiwa. Nah, berarti ini kan tinggal dibagi aja ya, sesuai dengan rumus. Nah, pembahasannya itu pendapatan per kapita real atau produk nasional bruto per kapita. Rumusnya adalah GNP tahun X dibagi jumlah penduduknya. Berarti masukin deh produk nasional brutonya yaitu 373.000 miliar rupiah dibagi 205 juta jiwa sama dengan 0,0018. Berarti pendapatan per kapita real Indonesia adalah sama dengan 1.800.000. Nah, selanjutnya pembahasan tentang pendapatan per kapita nasional. Nah, kalau pendapatan per kapita nasional menggunakan rumus produk domestik bruto per kapita, yaitu berarti kalau PDB Indonesia kan 1.201 miliar rupiah dibagi 205 juta jiwa sama dengan 0,0508586 atau sama dengan pendapatan per kapita nasional Indonesia adalah 5.860. Itu adalah pendapatan per kapita nasional. Gimana setelah bahas soal pendapatan per kapita, jadi paham kan tentang perhitungan pendapatan per kapita di suatu negara? Gampang kok caranya, cuman dibagi jumlah penduduknya dari pendapatan yang diterima oleh negara tersebut. 2 cara meningkatkan pendapatan per kapita. Yang pertama, memperbesar Gross National Product atau GNP, atau bahasa Indonesianya adalah Produk Nasional Bruto. Produk Nasional Bruto adalah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam suatu negara ditambah dengan warga negaranya yang berada di luar negeri dengan periode 1 tahun. Itu adalah GNP. Nah, yang kedua yaitu menahan laju pertumbuhan penduduk.
distribusi pendapatan nasional. Seperti yang kalian tahu, di Indonesia distribusi pendapatan nasionalnya masih kurang merata ya. Kenapa sih kok bisa kurang merata? Nah, perbedaan pendapatan itu bisa timbul karena satu, adanya perbedaan dalam kepemilikan sumber daya dan faktor produksi. Yang kedua, pihak yang memiliki faktor produksi yang lebih banyak akan memperoleh pendapatan yang lebih banyak pula. Jadi, orang-orang yang memiliki uang lebih banyak atau orang-orang yang bisa memproduksi lebih banyak akan mendapatkan keuntungan atau pendapatan yang lebih besar pula. Itulah kenapa di Indonesia pendapatannya kurang merata. Nah, alat ukur distribusi pendapatan yaitu Gini rasio atau koefisien Gini. Biasanya ditunjukkan dengan kurva Lorenz yang menunjukkan hubungan kuantitatif antara persentase penerimaan pendapatan penduduk dengan persentase pendapatan yang benar-benar diperoleh selama 1 tahun. Nah, di slide selanjutnya kita akan membahas tentang kurva Lorenz itu. Kali ini kita akan membahas tentang kurva Lorenz. Nah, kurva Lorenz di sini ada 2, yaitu kurva Lorenz distribusi pendapatan yang relatif merata dan kurva Lorenz distribusi pendapatan yang relatif tidak merata. Nah, di sini Miss akan menjelaskan perbedaan dari kedua gambar ini. Yang pertama ada kurva Lorenz distribusi pendapatan yang relatif merata, itu garis lengkungnya berdekatan dengan garis diagonal. Sedangkan distribusi pendapatan yang relatif tidak merata, garis lengkungnya jauh dengan garis diagonal. Nah, jadi pernyataannya adalah semakin dekat garis lengkung dengan garis diagonal, maka distribusi pendapatannya semakin merata. Dan semakin jauh garis lengkung dengan garis diagonal, maka distribusi pendapatannya relatif tidak merata. Itu adalah pengertian dari kurva Lorenz atau cara membaca kurva Lorenz. Pembelajaran kita sudah selesai. Gimana nih setelah nonton video ini, jadi paham kan tentang pendapatan per kapita dan distribusi pendapatan? Mudah-mudahan kalian paham ya. Nah, pembelajaran kali ini Miss tutup. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.